Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, duhai anak muda, ujar Sidin, sadarlah sebelum kesadaran itu datang tiba-tiba tanpa sepengetahuanmu. Di saat sehat, banyak-banyak kita menyadari betapa banyak ilmu yang selama ini kita tidak menuntutnya. Rahat sehat, banyak-banyak kita menyadari betapa banyak kewajiban-kewajiban agama yang kita tinggalkan. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Seberapa lama kita meninggalkan Allah, lalai terhadap Allah Ta'ala. Rahat sehat, sadari bujur sebelum kesadaran itu datang secara tiba-tiba, dalam artian sebelum Allah berikan teguran kepada kita berupa penyakit. Rahat, nyaman, banyak-banyak kita menyadari bahwa seberapa jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi kenikmatan, sebelum datangnya kesusahan kepada kita. Mun orang sehat jadi garing, rahat garing, paling kada hanya sadar ini masih mending. Paling kada ketika diberi Tuhan peringatan berupa penyakit lalu sadar ini masih mending. Nang bahaya ini rahat sehat kada sadar, diberi Tuhan penyakit makinnya kada sadar. Rahat nyaman kada sadar, tapi sudah diberi Tuhan susah lalu sadar ini masih mending juga. Tapi lamun sudah rahat nyaman kada sadar juga, kada insaf juga, diberi susah iya kada jadi sebab keinsafan juga, rugi. Rahat nahab pada lihat, gunakan mata cagar membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat, melihat Al-Quran, melihat buku-buku keagamaan, melihat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebelum penglihat itu sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang tuh mata min atau keras masih nyaman dua hendak pakai kacamata, atau silinder masih kewaja pakai kacamata. Amun pijak pang sesekali dicabut Tuhan, pang lihat sesekali kayak apa? Masih ada jua pandangan leh. Nah, rahat nahap bedadengar pulang, rahat nahap bedadengar sadar-sadar. Karena bila sudah pandangan itu diambil oleh Allah lalu jadi tuli, kayak hendak menuntut lagi, kayak hendak mendengar ilmu, kayak hendak mendengar dibacakan Quran, kayak hendak mendengar dibacakan puji-pujian kepada Rasulullah. Muntalinya tuli biar kayak mata nahap melihat ungkapan untung orang bisa kada kawajua meraba. Mun mata picak asal talinya nah pada dengar masih ada aja sangkut. Ya ke orang bapak pada ilmu tuh masih nyaman saja, hendak mengingat, hendak menghafal. Ibaratnya tuh panglihat kada besi tapi talinya nah mendengar. Tapi bila sudah biar panglihat itu nahap nyarak, lamun talinya tutulian, bah itu ang bisa salah tangkap tuh. Atau kada kawan nangkap sesekali. Ya kau orang tu riwayat bisa baca berdahulu nih biar tadinya tuli masih nyaman saja, membuka ke parukunan, membuka ke pembukuan. Nangalih nih membaca belum karena lalu tuli talinya misalnya, itu nangalihnya. Makanya sadarlah sebelum kesadaran itu datang secara tiba-tiba, yakni berupa
ditimpakannya teguran-teguran akibat kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan selama ini. Mun orang tuh nasihat kada sadar, dapatnya garing nih lalu sadar. Orang garing masih tanya nyaman juga, jika hendak pada dengar bah, meskipun kada sewagas orang nasihat juga. Mun orang rahat sugih kada sadar di balik Tuhan, jadi akan Tuhan miskin lalu sadar, masih nyaman aja hendak menuntut ilmu, hendak bahapal masih nyaman aja. Tapi mau sudah rahat tadinya rahat pada dengar, iya kada hakun mendengari nasihat-nasihat bermanfaat, lalu jadi tuli ngaliham sudah. Kada usah kada mendengar sesekali, nang dengaran warekin bisa luput. Apalagi kada mendengar. Tenang tak kalap variannya. Mendengar ceramah bisa juga luput toh. Masuknya luput karena mendengarnya gegawean. Lang nyata mahakin mendengar untung-untungan juga mempikiran kesana kamari sama palih masuk sama palih kada. Apalagi mau kada bepandangan sama sekali makinnya. Nah jadi sadarlah sebelum kesadaran itu datang secara tiba-tiba. Nang sehat banyak maksiat zahir, maksiat batin. Sebelum ditimpakan Allah musibah yang akan memaksa untuk sadar, maka lebih baik pada dahulu kita menyusuri sisi tapi. Lebih baik pada dahulu kita sadar, imbah sadar, lalu kembali kepada Allah. Nah asalnya bala musibah taburan hendak sampai ke kita, lalu ada jadi dengan sebab kita berdahulu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaulah dengan para ahli agama, sebab merekalah manusia yang sesungguhnya. Manusia yang paling berakal adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, di dalam nasihat beliau ini beliau menyebutkan manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang merupakan ahli agama, dan manusia yang paling berakal adalah manusia yang paling taat kepada Allah. Kada desidin memadahkan manusia yang paling berakal, manusia yang sesungguhnya adalah orang yang pandai mencari nafkah sehingga dia banyak bisi duit, banyak bisi tanah kabun, banyak bisi rumah, banyak bisi sepeda motor, banyak bisi kendaraan, tinggi pangkat duniawinya. Kada desidin memadahkan yang kayak ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan manusia yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ahli agama. Dengan kata lain, manusia yang paling sempurna dari manusia-manusia yang lainnya. Dan manusia yang paling berakal adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia paling bodoh, ujar Sidin, ialah yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau harus berpegang teguh dengan agama, jika tidak angan dalam dirimu akan hancur. Tanpa berpegang teguh kepada ajaran agama, apapun yang diangankan, apapun yang dicita-citakan, itu pasti banyak luputnya. Dan cara meraih cita-cita atau angan-angan itu pun bisa jauh, bisa layau dari apa yang diajarkan oleh agama. Jadi tanpa berpegang teguh kepada agama, cita-cita, angan-angan dalam diri akan hancur. Sebab engkau membutuhkan agama agar dirimu tidak hancur. Tanpa agama, siapapun pasti hancur. Tiba orang tuh sugih tanpa berpegang pada agama pasti salah menggunakan harta. Tiba orang tuh kada sugih pulang kada berpegang lawan agama,
bisa putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tuh mulia di sisi makhluk tanpa berpegang kepada agama, pasti runtuhnya. Karena ujub, takabur, riya itu kadang menyelimuti hatinya lantaran ada berpegang kepada agama. Orang yang kata bisi kedudukan pulang di sisi manusia tanpa berpegang kepada agama, pandengkian lawan orang. Jadi kalangan manapun dan pada posisi apapun yang kita tempati dalam hal duniawi, itu pada intinya tetap kita memerlukan ilmu agama dan pengamalan agama Islam supaya kita tidak hancur. Lelakian kah, bebinian kah, nang berumah tangga kah, tanpa berpegang kepada agama, maka akan hancur. Pengusaha kah, pedagang kah, buruh kah, tanpa berpegang kepada agama akan hancur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sekiranya engkau bergaul dan cinta dengan ahli agama, tanganmu menjadi penuh dengan rezeki, ujar Sidin. Ya, rezeki yang nyata bila bergaul dengan orang ahli agama, rezeki ilmu kita bisa dapatkan dari mereka. Hal-hal yang kita tidak dapatkan pada orang yang bukan ahli agama, maka kita akan mendapatkan rezeki itu dengan bergaul kepada orang-orang ahli agama. Nang nyata tangan kita akan meraih ilmu yang bermanfaat dari mereka. Telinga kita akan meraih nasihat yang berharga dari mereka. Mata kita akan memandang manfaat kebaikan atau contoh dari apa yang mereka lakukan. Kalau kita ini mau bergaul dengan ahli agama. Dan lagi, siapa yang akrab dengan kita itu biasanya gambaran kemana arah hati kita. Kayak itu pulang. Siapapun yang kita kagumi itu biasanya gambaran kemana arah hati kita. Semisal kayak itu, kalau di hati kita ini diliputi dengan duit, kita tidak akan kagum dengan orang yang penyembahyang. Kita tidak akan kagum dengan orang yang hebat membaca Al-Quran, bahkan hafal Quran. Kalau di hati kita banyak duitnya pada yang lainnya, kita tidak akan pernah kagum semerdu apapun suara orang-orang membaca sholawat kepada Rasulullah. Tapi kita akan mudah kagum ketika kita melihat atau mendengar kabar si fulan dia banyak punya duit ratusan juta sampai miliaran. Cepat kita kagum karena mulanya hati kita memang dipenuhi dengan duit, sehingga kekaguman kita kepada duit dan kekaguman kita kepada orang berduit itu seirama, rasuk. Tapi kalau di hati kita tak banyak mengagumi ilmu, mengagumi amal soleh, maka kita akan mudah dipertemukan Allah dengan orang-orang yang sesuai dengan kesukaan hati kita. Logikanya, orang katuju ilmu, katuju amal soleh, katuju Quran, katuju sholawat, inya kan tetapi mauan awet bakawan lawan orang nang dikit-dikit kisah harta, dikit-dikit kisah benda, dikit-dikit kisah usaha, dikit-dikit kisah jabatan misalnya. Logikanya orang nang hobinya kadang situ tentu kada tapi awet mau bakawan. Inya bisa awet bakawan kecuali dengan orang yang sesuai dengan kesukaan hatinya. Orang itu nak jualan Quran, hanya patuhlah orang nang menggeluti nih dalam hal Al-Quran. Rasa lawas sudah patuh, rakatnya mudah, akrabnya mudah. Ketika Tuhan pahapsian, ketemu pahapsian yang lainnya, sikap tuinya ingat, cepat banget interaksinya. Ya, ketika Tuhan pahapsian ketemu orang-orang disko, ya terlambat sedikit koneknya,
Ini sebagai perumpamaan yang sederhana. Sekiranya engkau bergaul dan cinta dengan ahli agama, tanganmu menjadi penuh dengan rezeki, rezeki ilmu, rezeki mendengar berupa nasihat agama, rezeki berupa melihat kebaikan-kebaikan berupa amal soleh. Sisanya ya rezeki barangkali berupa makanan ataupun minuman dan seumpamanya. Dan hatimu terhindar dari sifat-sifat munafik. Kemudian Syekh Abdul Qadir melanjut, orang munafik adalah mereka yang suka pamer. Orang munafik itu orang yang suka pamer. Agak bahasa kita, atau bahasa tasawufnya riya. Hendak minta puji, ketujuh dimuliakan, kemudian lagi apa-apa dipamerkan, sedikit-sedikit agak kada usah urusan dunia, nang nyata amal soleh aja orang nambah amal soleh itu ria lanyap sudah, apalagi nang diria akan nang diagakakan tuh urusan mulus ya kah, urusan gawian, urusan gaji misalnya. Kita tidak dilarang berpakaian mahal bagi yang mampu, kada dilarang punya fasilitas sesuai kemampuan tadi, tapi yang penting hati itu kada ada maksud. Nah, kada ada maksud tadi, kada ada tujuan pamer itu kada ada. Maka zaman wahini tangalih kita tuh hendak meragu hati daripada sikap-sikap pamer. Cuma bila kawa pulang bagi tak masuk kenal benar pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita mungkin sama pada hidup di lingkungan orang yang miskin, kadang-kadang diagakakan ya Allah. Tapi bila dalam satu lingkungan itu ada yang sugih, ada yang tak bawah, ada yang miskin sesakati. Nah di situ tantangan hati itu sangat berat. Bila kada berpegang lawan agama tadi, si miskin gampang dengki lawan yang sugih, si sugih gampang merendahkan lawan si miskin itu. Orang munafik adalah mereka yang suka pamer. Bahkan orang laki bini pun mempamer kemesraan. Kisah rakat nih, kisah saling bersayangan laki bini. Nah, itu tak masuk juga. Padahal bini seorang. Cuman yang bagak nih, ini biniku, jangan bini nih panglakiku misalnya. Lakiku gagah aja. Tapi nanti bawa halus. Ada juga lakinya kada gagah tapi nang di bawah mengait. Nah ini ngalihnya ditangguh nih. Menguit tuh kata mengait menguit ya kurang lebih dia mengait lawan menguit. Nah nyata laki bini itu sohar tapi nang bini bermaksud memamerkan laki, nang laki bermaksud memamerkan bini, berdosa sudah bagian juga daripada munafik tadi. Hal sederhana aja tuh. Tapi ada boleh kita belagak sombong, tapi kada sombong yang sesungguhnya terhadap orang-orang zalim itu boleh kita. Bagi orang itu berilmu alim boleh inya ya semacam bersikap seperti takabur di hadapan orang-orang zalim itu. Ada sewaktu-waktu kada tempat menampaykan taring keistimewaan. Karena orang tua ada punya keistimewaan ilmu kah, ada amal soleh kah, apalagi orang itu bisa maunah misalnya, bisa tegar menundukkan orang zalim. Orang munafik adalah mereka yang suka pamer tetapi tidak pernah berbuat baik. Ketujuan pamer tapi tidak pernah berbuat baik. Atau kelihatan baik juga, cuma hati tadi penuh kepura-puraan. Orang yang pamer atau ria, kebaikan apapun yang nampak pada anggotanya itu seakan-akan kayak orang main film, seakan-akan kayak orang main drama, penuh kepura-puraan, penuh kepura-puraan. Ayo kita aja mama tutakan kada nyaman juga kada tulak ya.
kenyaman juga ada tulak memadu tekan marah pamulaan 2 kali 3 kali memadu tekan, sisanya menunaikan kewajiban atau sisanya itu karena Allah. Saya kira dilihat orang baik, saya kira dilihat orang bagus, saya kira dilihat orang indah. Itu nah kalimat sakira demi sakira ini kada sunyi daripada bagian-bagian ria itu. Ayo aja kita tuh saruan, kada nyaman juga aja orang basilah besaruan. Kita datangi ai mengari, kayak namun kita nah alih kita. Kemudian lagi ujar Syekh Abdul Qadir, tidak ada amal perbuatanmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal itu ditujukan semata-mata untuk Allah. Jika tidak, maka amal itu tidak diterima. Amal perbuatanmu dapat diterima oleh Allah jika terhindar dari keburukan hawa nafsu, syaitan dan dunia. Kadada unsur nafsu amal tadi, amal ibadah, kada keburu nafsu, bukan karena hasutan-hasutan syaitan atau bukan karena dunia nampacang diraih lalu beramal soleh, kada. Maka berbuat baiklah dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, sebab amal perbuatanmu tidak akan diterima kecuali ditujukan semata-mata untuk Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, celakalah engkau jika beramal demi manusia tetapi berharap amal perbuatanmu itu diterima Allah. Tiba beramal menggawi amal soleh, menggawi amal kebaikan, lalu karena manusia jelas sudah ditolak ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jelas sudah kada diterima. Imbah ba'amal soleh tapi amal soleh kada diterima itu, lalu berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita ya. Waktu hendak beribadah aja sudah ada unsur demi manusia, karena atasan sakira dinilai orang baik, nang sakira orang percaya lawan seorang, sakira ini, sakira itu, sakira sugih dan sebagainya. Timbang itu aja gugur sudah amal. Imbah untung beramal tadi berharap diterima luput. Ini satu di antara dua. Ada orang yang beramal karena manusia, tapi mbahnya berdoa supaya amal diterima. Timbang beramalnya aja kada diterima sudah. Berdoanya pulang saja amal diterima, makin yang ada diterima. Ada orang beramalnya kada karena manusia, lalu ia kada ingat berdoa, ya Allah terimalah amalku tadi. Diterima nang ini karena rumus amal diterima itu nang ianya waktu manggawi, sebelum dan sesudah manggawi, tidak karena siapa-siapa kecuali karena Allah. Biar kada berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Mendasar amal tadi bersih daripada karena manusia, bersih daripada karena dunia, bersih daripada karena pengaruh kemuliaan, bersih daripada karena harta yang diperoleh, bersih dari itu. Biar kada berharap supaya Tuhan menerima, tetapi Tuhan menerima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh itu adalah pilihan yang bodoh, ujar Syekh Abdul Qadir. Beramal hanya sudah ria, berharap pulang Tuhan nerima. Kada salahnya berharap masuk surga, tapi kewajiban agama ditinggalkan, larangan agama digawi. Wa inna nas'aluka Allah jannah ra'udhiyam zakhadiyya wan nar. Tapi kewajiban agama banyak parai, larangan agama banyak digawi. Tinggalkanlah keburukan, kenikmatan dan kesenangan. Kurangilah hura-hura dan perbanyaklah bersedih, sebab engkau sedang berada di negeri yang penuh duka lara, yaitu negeri dunia yang tidak kekal. Negeri dunia adalah negeri yang penuh dengan duka lara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman
Maksudnya orang beriman terus hidup di dunia ini kan kadang bebas, tak ikat dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan agama Allah. Kadang bebas. Nang seakan-akan bebas kadada aturan itu orang nang sebaliknya. Orang kada beriman dengan Allah dan Rasulnya, seakan-akan surga bagi mereka. Apa-apa bebas, tapi kesudahannya lihat dan saksikan, karena kita seperataan yang saat ini masih hidup itu tidak ada yang selama-lamanya hidup, cepat atau lambat, hanya perkara waktu. Kita mati gak ada tambah imbai, tapi kita pasti mati dan pasti masuk kepada negeri akhirat, negeri pembalasan kenanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, junjungan kita Nabi Muhammad SAW senantiasa berpikir, jarang bersukacita dan lebih banyak bersedih. Jadi mau kita membaca isi pengajian Syekh Abdul Qadir ini Al-Jilani, kadada sebukuan nih nang sidin berlucu itu kadada. Nasihat-nasihat sidin itu selalu nasihat yang menggetarkan jiwa, menggugah hati murid-murid sidin untuk giat beribadah, untuk tidak mencintai dunia dan supaya mencintai akhirat, bahkan untuk mentauhidkan Allah, untuk mengenal Allah. Nabi Muhammad, ujar sidin junjungan kita, senantiasa berpikir, jarang bersukacita dan lebih banyak bersedih. Tawanya sedikit sekali, dia hanya tersenyum untuk membahagiakan hati orang lain. Hatinya selalu diliputi kesedihan dan kesibukan. Jika bukan karena para sahabat dan urusan ikhtiar nafkah, Rasulullah tidak akan keluar rumah, apalagi hanya duduk-duduk di luar rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu berkata, anak muda, jika khalwatmu dengan Allah sudah benar, jagalah nuranimu agar selalu takjub pada keagungannya. Setelah itu sucikanlah hatimu, kelak apa yang kau lihat akan menjadi pelajaran. Apa yang ada dalam hatimu, yakni renungan, menjadi sebuah pemikiran. Kemudian diri dan jiwamu terhubung dengan hadrat keagungan Allah. Berpikir tentang dunia adalah hukuman dan hijab yang menutupi. Sementara berpikir tentang akhirat berarti ilmu yang dapat menghidupkan hati. Allah tidak memberi kemampuan kepada hamba untuk bertafakur, kecuali dia ingin memberi ilmu tentang dunia dan akhirat sekaligus. Celakalah engkau jika hatimu tenggelam bersama dunia, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdirmu di dunia. Jadi dunia dan kenikmatannya masing-masing jatah kita berataan, baik itu rezeki, baik itu ajal, khususnya rezeki nih, rezeki zahir, makan minum pakaian duit. Itu ujar Imam Syafi'i, rezeki itu disasah bahimat, kada menambahi jua pada napan yang sudah ditentukan Allah. Kada bahimat menyasah rezeki, kada mengurangi jua lawan gurisan-gurisan yang sudah ditentukan Allah. Bahimat menyasah rezeki, pahaman rezeki dunia ini paham kita dah, ya tadi duit, pakaian, minuman, makanan, fasilitas. Bahimat disasah maksudnya hakun meninggalkan kewajiban agama, asal usaha segera taulih banyak. Itu kada banyak jua, melainkan yang sampai sesuai dengan apa yang ditentukan Allah. Kada bahimat disasah, kada berkurang jua. Maksud kada bahimat disasah ini ya orang berusaha mencari nafkah sampai waktunya sembahyang inya, sampai waktunya nuntut ilmu inya, sampai waktunya baca Quran, sampai waktunya umpat pemaulidan, sampai waktunya mailangi orang garing, sampai waktunya melayat ke orang kematian. Kada disasah bahimat, kada berkurang jua. Kada bahimat menyasah atau kada disasah istilahnya kada mengurangi jua lawan rezeki yang ditentukan Allah. Contoh nyata lah, ninang biasa khutbah Jumat, mundasar saya itu anggaran mulai panitia biar lawas khutbahnya, kada jua panitia menambahi. Lo kopang
ujar si panitia sehubungan Jumat tadi guru si anu khutbah Jumat talawas pada rajin, lalu nang asalnya anggaran sekian mau kada mau panitia tambahi duitnya 100.000 kada tambah juga tambahiha panjang jadi penyambatan ulang kampung wara ada nang piki tutup khutbah kada juga kurang badan apa nang sudah dianggarakan lo kopang bayi pengumuman ujar panitia sehubungan ustaz si anu khutbahnya 1 mata aja nang asalnya anggaran 250.000 lalu kita potong tengah 200 jadinya 100 saja misalnya tuh ada juga. Nah itu perumpamaan rezeki berhimat menyasah kada sing sumbayangan kada sing puasaan kada sing nuntut ilmuan kada sing baca Quran sehari demi sehari kada sing bacaan istighfar berpuluh tahun udah hidup kada tahu dibaca istighfar mamane kada basugih juga kecuali nang sampai lawan seorang kali kitanya itu sudah ditentukan Allah. Contoh, orang merantau 100 ikung merantau, apakah 100-nya ke 100-nya ada jamin sugih? Ada nang sugih itu dasar bahagianya juga. Nang dasar ada bahagianya pulik ke benua bisa membawa pakaian salam berwarna baju cawas bawa salam panjang pik ya pulik ke benua. Ada orang nang turutan merantau tuh terlihat nang sugih dikira tadi sabaratan orang marantau sugih batu pulang nang bulik marantau ke benua ingin tujuan harap hukum bahannya di sana tujar berusaha bukan main ya kamu di sana tuh tahu di duit 500.000 bahasanya ada 500.000 setengah juta saya kira keren lah saya kira tak buat jutanya di tempat aku begawi tujar tempat aku marantau tuh tak ulih duit setengah juta kada sama setengah hari aja namang dan alih kisah pulang sebulan gin alih tak habis setengah juta bah lalu 4 tayu nah jadi kembali tadi rezeki yang sudah ditentukan Allah tapi urusan akhirat maaf mun kada disasah kada taulih kita urusan akhirat urusan ilmu bila kada belajar kada mau bertambah urusan pahala bila kada bertambah amal soleh kada mau banyak pahala paham? Kurang nuntut ilmu, kurang ilmu yang didapat, kurang beramal, kurang juga pahala yang didapat. Ini urusan akhirat kayak itu. Ada urusan dunia disasah berhimat kada bertambah juga anggaran asalnya. Disasah bebeja sambil beringat waktu, nah kada berkurang juga daripada anggaran yang sudah ditentukan. Tapi urusan akhirat, derajat di akhirat, posisi makam kedudukan di akhirat itu sesuai qadar seberapa gigih kita menjalaninya sewaktu hidup di dunia deh seberapa harap kita menyasahnya saya itu yang didapat bahkan lebih daripada itu ganjarannya. Ada sebahagian kan model tabalik urusan akhirat dianggap bila kada berhimat menyasah ada pahala sangkaan urusan dunia bila ada berhimat disasah kalau ada mau sugih ya kemudian terbalik pulang pikir dong. Nah kemudian lagi terus kita baca berpikir tentang dunia adalah hukuman dan hijab yang menutupi sementara berpikir tentang akhirat berarti ilmu yang dapat menghidupkan hati. Allah tidak memberi kemampuan kepada hamba untuk bertafakur kecuali dia ingin memberi ilmu tentang dunia dan akhirat sekaligus. Celakalah engkau jika hatimu tenggelam bersama dunia padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdirmu di dunia. Allah telah membuat ketentuan takdir bagimu di dunia dengan amat rinci. Setiap hari engkau mendapatkan rezeki baru baik melalui pencarian maupun tidak. Ada yang rezeki makanan didapat dengan sebab manukar, ada juga rezeki makanan didapat dengan sebab kada manukar disarwangi orang seorang datangi. Ada juga rezeki berupa makanan diperoleh tanpa seorang manukar, tanpa mencari, tanpa mendatangi orang sarwan.
tapi sisa ampun orang nang masih bakal labihanan dibukakan Tuhan hati orang dan digerakkan Tuhan awak orang jaga ma'atari. Nah ini maksudnya Abdul Qadir, rezeki itu tiap hari selalu engkau dapat ya Sidin, baik melalui pencarian maupun tidak. Semangat mengejar dunia akan membuka aibmu di hadapan Allah dan makhluknya. Itu malahan membuka aib seorang di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Apalagi mendatangi ustaz misalnya, ustaz doakanlah mudahan banyak bisi duit, bisi harta. Kayaknya mana yang dia sudah lomba duit banyak harta, kayaknya mana yang bukan biar doa ada aja tuh sawapnya aja, ada aja sawapnya. Dalam hati ustaz pulang nih terlalu nampak orang sarakah lawan dunia. Kalau pang jaga bahasa doakanlah mudahan pemahaman ilmu nah mun gigih hai sudah rutin doakan mudahan pemahaman. Nah itu masih ada juga dengan pina bahagia hati orang nang jurusan kasana dengan doa minta doa nang kisah duniawi tadi perasaan seorang himong aminakan si dinai ya paling dalam hati guru-guru tuh dalam hati ulama-ulama tuh orang tak kurihing warai bepandir warai orang kada menampakkan aib seorang jua pada puluh pada sarakah menghendak toat kada menghadang sugih nah belum sugih ini nah hendak toat menghadang sugih ya ujung juga mensugih lainnya toat belum boleh kada sugih-sugih juga mati toat kada sugih kada mati maka ya apa kesiannya menghadang lapang di dunia ini ada orang lapang ada terus saya tuntung satu masalah datang masalah baru tuntung sebuting masalah datang 5 masalah tuntung 5 masalah datang 15 masalah sampai mati kan ada perkara dunia ini lapang kita. Jadi kita badai supaya jangan menjadikan satu hal duniawi sebagai alasan cagar kita ini berkulir-kulir urusan akhirat. Belum kawin ya kayaknya sudah kawin makinnya sibuk padang banak ya nyari insaf banak makinnya bini basusuan seorang beimpuan kayaknya banak pulang racap pariannya kayaknya ngomong sudah pina anak dikawinan pina lapang sudah ya dikira belum bercucuk sudah bajuju apa ada biar anak kada menyurungin cucu ke seorang anak menunti ke cucu. Jadi mun maasiakan alasan dunia ini sebagai kendala menggawi urusan agama sembahyangnya majelis ilmunya belajar Qurannya membaca wiridnya sampai mati kita deh kada tak gawi-gawi urusan ilmu lan amal soleh kada gawi-gawi. Nah terus jam berapa? Oh jam 22 lewat 8 belum lagi jam 10 jam 22. Kemudian lagi jika imanmu berkurang engkau akan selalu mencari-cari rezeki. Nah ini jadi renungan nih bagi kita, jadi introspeksi bagi diri kita deh. Bila iman itu berkurang maka hasilnya nang ada di hati di pikiran orang itu nah berat rezeki duniawi ini nang di dalam hatinya nang dipikirakannya lawan nang diusahainya daripada rezeki berupa ilmu, rezeki berupa amal soleh, rezeki berupa berupa sifat-sifat terpuji. Hendak mengetahuan ini iman kita ini sasar hari sasar bertambah sasar berkurang di antaranya bila sasar hari sasar berhimat pikiran niat tujuan rezeki dunia aja itu alamat tuh sudah bahwa iman di dalam dada tuh mulai berkurang.
Jika imanmu berkurang, engkau akan selalu mencari-cari rezeki. Sebaliknya, dengan bertambahnya iman, kau akan duduk dengan tenang tanpa mengkhawatirkan rezeki. Hai anak muda, janganlah kau campur adukan keseriusan dengan canda tawa. Hatimu takkan tenang bersama makhluk. Bagaimana mungkin engkau bersatu, maksudnya dekat dengan Allah, jika engkau menyekutukannya dengan makhluk? Bagaimana mungkin engkau akan bersama sang musabab, sang pemberi sebab? Jika demikian, bagaimana bisa engkau menyatukan yang lahir dan yang batin, yang kau pikirkan dan yang tidak kau pikirkan, sesuatu menurut ciptaan dan menurut sang pencipta? Sungguh bodoh orang yang melupakan pemberi sebab dan sibuk dengan sebab, sibuk dengan usaha tapi ada sibuk dengan sang pemberi usaha, sibuk dengan harta tapi ada sibuk dengan sang pemilik harta, sibuk dengan bini dan anak tapi ada sibuk dengan sang pengkurniakan, sang pengurnia bini dan anak, sibuk dengan duit dan harta tapi ada sibuk dengan Tuhan yang maha memberikan duit dan harta itu. Diam bersama yang kedua dan meninggalkan yang pertama, melupakan yang abadi dan senang dengan yang fana. Duhai anak muda, engkau bersahabat dengan orang-orang bodoh sehingga kebodohan mereka menularimu. Bersahabat dengan orang bodoh berarti bersahabat dengan pengkhianat, ujar Syekh Abdul Qadir. Bersahabatlah dengan orang yang beriman, orang yang yakin, dan orang pintar yang akan mengetahui kepintarannya. Sungguh indah perilaku orang-orang yang beriman itu dengan segala tindak tanduknya. Alangkah kuatnya mereka dalam mujahadah melawan nafsu dan mengakangnya. Insya Allah kita paling lambat malam ini 10:30 tuntung. Ulun minta izin terlambat pada biasanya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Bisrul mu'mini fi wajhihi wa husnuhu fi qalbih. Kebahagiaan orang beriman tergambar di wajahnya, sedangkan kesedihannya tampak di hatinya. Itulah sebagian bentuk dari kekuatan orang beriman. Dia dapat menampakkan kebahagiaan di hadapan para makhluk dan menyembunyikan kesedihan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kegelisahan orang beriman berlangsung terus-menerus. Dia selalu berpikir tentang urusan imannya, tentang urusan tauhidnya, tentang urusan ibadahnya, tentang urusan kematiannya, tentang urusan akhiratnya. Orang beriman sering menangis dan sedikit tertawa. Karena itu dalam satu kesempatan Nabi Muhammad SAW bersabda, La rahata li mu'minin min ghairi liqa'i rabbih azza wa jal. Orang mukmin tidak beristirahat kecuali saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu selalu menyembunyikan kesedihannya di hadapan manusia. Belakang tujuh nampaikan kesedihan, nampaikan kesusahan. Bah, ini alamat masih di bawah imannya, perlu ditambah, perlu diperkuat. Bila urusan penderistaan, sealamanan orang tahu. Urusan bersedih-sedihan, urusan bersakit-sakitan luar biasa, bukan main. Nampaknya lawan banyak manusia. Orang beriman selalu berusaha menyembunyikan kesedihannya di hadapan manusia karena dia mengerti bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Ini bila urusan kisah Baduit, kada tahu manusia kabarnya. Terpaling lalu, bila urusan lawan manusia, lalu kisah ada Baduit day. Urusan nyamang ada kabar, bila urusan sakitnya bah bukan main. Satu negeri tumpur dapatnya. Secara kasat mata mereka bekerja mencari rezeki, sementara hati mereka tenang dalam mengingat Tuhannya. Hati mereka itu hanya untuk Allah semata, dan jasad mereka bertugas membahagiakan orang lain. Mereka tidak pernah sedikit pun membocorkan perasaannya itu, bahkan kepada keluarga, kepada anak ataupun kepada tetangga. Tetangga kada pernah tahu berapa inya makan sehari itu berapa kali. Tetangga kada pernah tahu inya tuh panduitan kah, kada panduitan kah. Tetangga kada tahu inya nih sehat kah, sakit kah. Karena bila urusan keluar rumah, sepintas dilihat orang yang paling
tidak mempunyai beban. Panglihat orang berduit saja terus, panglihat orang nggak ada beban, rihing-rihing, jihing-jihing, sehingga orang-orang tidak tahu tentang kesedihan ataupun ujian yang ia alami. Nah, orang kada tahu pada seorang susah, ngatuk rumah orang, adakah bisi nasi ya? Karena ngatuk ke sebelahnya, adakah bisi lauk? Karena pulang gawil sana, gawil sini. Apabila kita bermasakan ya, nah berarti tak kelaparan kok. Juga tidak ada satupun makhluk Allah yang ia beritahu mengenai kondisi hatinya tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istainu ala umurikum bil kitman." Berusahalah untuk selalu menyembunyikan amal perbuatanmu. Orang beriman itu tetap saja menyembunyikan amal baiknya. Jika secara tidak sengaja dirinya membocorkan ibadah kepada manusia, ia langsung mengubah ucapannya itu dengan penuh rasa malu. Bahkan dirinya tak segan memohon maaf atas ucapannya kepada orang yang mendengarnya. Misalnya ada sengaja membocorkan suatu kebaikan, suatu amal soleh misalnya. Jadi mbak tahu ucap ujar Syekh Abdul Qadir langsung hanya merubah, tapi masih kata apa-apa kan bangsa orang ini lawan orang sudah para Allah Ta'ala. Desa orang ini banyak juga kekurangannya, mungkin untung-untungan juga bisa diterima, bisa ada. Nah, anak muda jadikanlah aku, maksudnya Abdul Qadir Al-Jailani cerminmu, jadikanlah aku cermin hati nuranimu dan cermin amal perbuatanmu. Mendekatlah kepadaku, niscaya engkau akan melihat sesuatu dari dirimu yang tak dapat kau lihat ketika engkau jauh dariku. Saat engkau membutuhkan agamamu, engkau perlu bersamaku. Aku tidak lebih istimewa daripada engkau dalam hal agama Allah. Namun aku punya keteguhan untuk kembali ke agamanya, karena aku telah dididik dengan didikan yang keras, sehingga aku terhindar dari sifat munafik. Tinggalkanlah dunia di rumahmu dan mendekatlah padaku, karena aku sedang berdiri di pintu akhirat. Mulai rumah, tulak menuntut ilmu. Jadi dunia tinggal aja di rumah, jangan dibawa ke wadah aku, wadah belajaran gini ya siden. Jangan dibawa majisku urusan dunia. Sudah ke majisku, sudah belajaran lawan aku, maksudnya yang dibawa tuh urusan akhirat aja. Urusan dunia, urusan gawian, urusan duit, urusan emas, urusan perak, tuh hingga di rumahmu aja sih Den. Kada usah nang di kisah-kisah akan ke sini. Bila tak sini ini hati fokus, pikiran fokus, tadinya fokus kepada ilmu atau lalajaran aja ujar si Den. Diamlah bersamaku dan dengarkanlah perkataanku, lalu laksanakanlah pelajaran dariku sebelum engkau mati dalam waktu dekat. Ketakutan berasal dari Allah, begitu juga rasa takut itu miliknya semata. Jika engkau tidak takut kepada Allah, tidak akan ada rasa aman bagimu di dunia ataupun di akhirat. Paling lambat 13 menit lagi. Rasa takut berasal dari Allah dan ini merupakan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Tidak ada orang yang takut kepada Allah selain mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka berilmu dan mempraktikkan ilmu itu. Mereka tidak mencari balasan dari Allah atas amal perbuatannya selain Allah dan kedekatan dengannya. Yang mereka dambakan adalah cinta Allah yang dilepaskan dari jarak yang jauh darinya, serta tersingkapnya hijab yang menutupinya. Mereka tidak ingin ditutup dari pintu Allah. Di wajah mereka ada dunia dan akhirat, tetapi mereka tidak menyukai dunia ataupun akhirat. Begitu juga keduanya. Yang mereka sukai orang yang memiliki dunia dan memiliki akhirat, yaitu zat yang wajib wujud lagi suci adanya. Dunia hanya milik satu kaum saja, demikian pula akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman, arif, mengenal Allah, mencintainya, bertakwa, khusyuk beribadah, bersedih dan hancur lebur demi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ada suatu kelompok yang takut kepada Allah hanya dalam kondisi ketiadaan Allah, padahal Allah gaib dari mata lahir mereka, tetapi hadir di dalam mata batin. Mereka takut
Cuma ketakutan mereka hanya satu, takut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut dalam hal kata berduit, tidak takut dengan ancaman makhluk, tidak takut diboikot, tidak takut kada digawani orang, tidak takut dikhianati orang. Mereka yang takut cuma satu macam, yakni Allah jauh dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut kepadanya, sedangkan setiap hari Allah selalu mengawasi dan tidak lengah sedikit pun. Dia dapat memenangkan yang ini dan mengalahkan yang itu, menghidupkan yang ini dan mematikan yang itu, menerima yang ini dan menolak yang itu, mendekati yang ini dan menjauhi yang itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Duhai Allah, dekatkanlah kami kepadamu, janganlah engkau menjauh dari kami. Beliau tutup majelisnya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho atas kekurangan, kesilapan, kesalahan baik perbuatan ataupun ucapan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seperataan, baik secara zahir ataupun batin, juga bermanfaat bagi ahli keluarga kita. Juga mudah-mudahan zuriat-zuriat kita dijadikan Allah orang-orang yang soleh dan solihah, mudahan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kehidupan kita, umur kita, kesehatan kita. Allah berkahi usaha ikhtiar nang halal, habis itu Allah berkahi rezeki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisirri nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah.